Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di kelas 10, di mana kita akan bahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, kalau kita bahas tentang kekuasaan, ya, kita juga kemarin sudah belajar terkait dengan beberapa penguasa yang ada di negara kita. Apa aja sih ya, kemarin kita udah bahas kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, terus lagi kekuasaan meriksa keuangan gitu ya, kekuasaan komisi yudikatif atau KY, kekuasaan komisi yudikatif ya. Oke, kita bahas di sini. Tentunya dalam sebuah praktek atau keberlangsungan ketatanegaraan tidak jarang terjadi permusatan kekuasaan pada satu orang saja. Ada satu orang itu jadi A, B, C, D gitu. Terjadi pengelolaan sistem pemerintah dilakukan secara absolut atau otoriter ya. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan, ada atau pembagian kekuasaan. Nah, perlu ya dibagi itu kekuasaannya. Jadi enggak satu orang itu punya beberapa jabatan gitu. Agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan pada dasarnya gitu ya tujuannya. Nah, di sini ada kekuasaan legislatif ya, kekuasaan eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Iyalah, harus berbeda orang lah kalau negara ini mau maju gitu ya. Masa iya satu orang gimana ceritanya? Dia bagian A, dia bagian B. Ini kayak kolonial tuh kalau dipegang satu orang kan gitu. Lucu ya. Boleh aja kayak kerajaan gitu. Kalau bahas kerajaan itu negara itu anggap milik dia sendiri gitu ya. Orang itu hanya numpang gitu ya. Gitu. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu ya? Menurut si Kusnadi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separate of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain ya, pada dasarnya tentunya berbeda lah. Di sini ada apa namanya pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Pembagian dan pemisahan itu saja berbeda ya. Kalau pembagian ya dibagi-bagi, kalau pemisahan ya dipisahkan. Ya sama aja sih pada dasarnya kalau kita lebih dalami. Tapi kalau kita lebih eh, kita coba bahas menurut si beberapa orang ini. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Nah, ya tadi ada yudikatif, ada eksekutif gitu ya, ada legislatif. Ya itu tentunya ada pemegang kekuasaan di Indonesia, di mana ada eksekutif ya untuk pelaksana undang-undang gitu ya. Tapi kalau legislatif untuk membuat atau perancang undang-undang gitu ya, atau pengawasi gitu ya terjadinya apa namanya kegiatan satu susunan negara gitu ya. Merupakan lembaga terpisah satu sama lain ya. Tadi itu yang beberapa ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat, di mana Amerika juga sama ya. Dia apa namanya seperti Indonesia ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena Amerika juga sama ya, di apa namanya republik ya, kekuasaannya dipegang oleh presiden. Tentunya berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga ini tentunya lupa ya. Tetapi tidak dipisahkan. Nah, iya, tapi tidak dipisahkan karena apa? Karena tetap satu, negara kesatuan gitu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Tetap ini tuh dibagi-bagi tapi tidak dipisahkan gitu ya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu mungkin ada koordinasi atau kerjasama. Ya, iyalah harus ada kerjasama dan koordinasi. Di mana mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, ini gedung apa? DPR ya.
Gambar Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan atau distribution of power. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas sesuai dengan kekuasaan baginya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan. Nah, iya, DPR itu fungsinya mengawasi terjadinya suatu negara, berjalannya suatu negara, pengawasan. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kita bahas ya. Di sini pembagian kekuasaan secara horizontal maupun vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, ya. Seperti apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat. Nah, ya. Pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke. Secara horizontal, bagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat ya. Jadi secara horizontal ini ya, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dia harus koordinasi nih. Ya. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antar lembaga-lembaga negara yang sederajat ya. Ini khusus untuk negara nih. Ya, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat itu berlangsung antara lembaga-lembaga negara ya. Kita ulas lembaga negara itu. Bagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan undang-undang negara ya tahun 1945. Pergeseran yang maksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri di atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Apa saja sih ini? Ini secara horizontal ya. Ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, ini kalau fungsi dari kekuasaan konstitutif adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Jadi ini misal nih ketika kemarin kita buat undang-undang tuh tentang pekerja itu. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dia berwenang untuk merubah dan menetapkan. Dia harus mensupervisi dulu sih, melihat dulu nih. Oh, ini bagus enggak nih gitu ya. Kalau bagus ya jangan diubah gitu. Gitu ya. Nah, kekuasaan eksekutif. Nah, tadi kan konstitutif ya, konstitutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang ya, dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah ya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden ini berdasarkan kekuasaan eksekutif dan berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden. Ya. Kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR. Kalau zaman dulu tuh ya MPR. Kekuasaan legislatif. Ya, apa nih legislatif kalau kemarin tuh? Kekuasaan legislatif itu DPR nih ya. Nah, itu kekuasaan untuk membentuk undang-undang ya, membuat gitu ya. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dia membentuk undang-undang gitu ya, merancang gitu ya. Oke ya, berarti siapa nih? DPR.
Kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Nah, ya. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. Nah, hakim menyatakan memvonis bahwa apa nih, bahwa apa gitu ya, mengadili lah pada dasarnya. Contoh deh pas kemarin itu ada si debat itu ya, bukan debat sih, masalah siapa sih yang kena itu, Rocky Gerung ya, bahwa dia kan menyatakan dan dia mengkritik ya. Negara kita itu negara bebas teman-teman. Jadi teman-teman bebas tuh mengkritik, tapi mengkritik juga teman-teman ya, apa namanya, dengan bijak gitu ya. Gitu. Kalau karena apa? Negara kita kenapa harus dikritik? Karena untuk kemajuannya gitu ya. Untuk perkembangan kedepannya. Misalnya kritik aja daerah kita belum maju ya, kritik aja harus seperti apa kritikan teman-teman di situ. Teman-teman harus apa namanya, belajar gitu ya, belajar mengkritik atau enggak lihat-lihat, apa namanya, kritikan-kritikan gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka itu melihat daerah kita dan membangun. Misalnya saya pengennya ada daerah kita itu ada perusahaan sekelas BUMN lah, minimal 2 deh, satu kecamatan itu, ya udah ekonomi jalan gitu kan. Contoh seperti itu. Karena apa? Tombak dari kehidupan adanya ekonomi. Karena kalau nggak ada ekonomi ya hidup nggak bisa berjalan gitu. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jangan sampai nih kekuasaan hukumnya itu atau hakimnya ini apa namanya, bisa dibayar gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Misal, oh, ini gue nih jadi ini. Nah, jangan sampai jadi hakim itu bisa dibayar, bisa disuap. Bahaya nih gitu ya. Atau enggak, dia harus bijak gitu sesuai dengan aturan gitu loh. Misalnya meskipun dia tetangganya, saudaranya, atau bahkan keluarganya yang terjerat hukum aturan, maka dia harus diadili gitu ya. Harus ditegakkan hukumnya, harus adil, rata, jangan sampai apa namanya, aturan itu tajam ke bawah tapi kumpul di atas gitu ya. Tajam ke bawah itu artinya apa? Untuk orang-orang bawah ya tajam gitu ya, sampai menyiksa gitu ya, bener-bener ya. Tapi kalau di atas tumpul nggak ada gitu, jangan sampai seperti itulah kira-kira ya. Nah itu jadi hakim itu kita harus adil gitu ya, karena memang dia apa namanya, menyelenggarakan keadilan gitu, menegakkan hukum dan keadilan pada dasarnya gitu. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan keadilan yang berada di bawah dan lingkungan keadilan umum di lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi apa? Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, ya, MA gitu ya, dan badan peradilan yang berada di bawah dan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan di militer juga ada tuh peradilannya, ada apa namanya, polisi militer. Nah, dia mengadili tuh orang-orang yang militer-militer itu yang apa namanya, yang kena sanksi gitu ya, atau enggak menyalahi aturan, dia harus ditegakkan tuh gitu ya. Ada tuh peradilan militer, ada apa namanya, di singkatnya itu PM, polisi militer gitu ya. Ada juga propos ya, polisi apa sih? Jadi dia tuh polisi yang menegakkan keadilan gitu ya. Ada juga tuh, atau enggak peradilan militer doang tuh yang waktu itu. Nanti deh teman-teman bisa di search aja ya. Lingkungan peradilan tata usaha negara gitu ya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi atau MK gitu ya. Contoh nih kemarin pas contohnya itu presiden ya, atau apa namanya, para calon presiden ya. Contohnya paslon 2 ya, di mana paslon 2 ya, atau paslon satu sih, paslon satu ya, di mana dia datang ke MK tuh ya. Untuk apa sih? Untuk meminta keadilan gitu. Oh, ada sedikit keganjalan nih, bisa kita kita nih sebagai calon presiden nanti nih. Oh, kita melihat atau kayak kita menemui beberapa kecurangan gitu ya. Bisa kita masuk ke MK, Mahkamah Konstitusi ya. Untuk apa? Untuk apa namanya, menularkan aspirasi atau enggak apa namanya, informasi-informasi tersebut ya. Nanti
informasi itu akan ditelusuri gitu, bener nggak sih gitu loh. Kalau bener ya bisa-bisa calon presiden nantinya gitu ya, atau calon presidennya dinyatakan gugur atau salah nggak jadi presiden gitu. Nanti bisa bisa aja pemilihan lainnya dilanjutkan kembali ya, atau enggak apa namanya yang tadi yang terjerat dihapus, misal calon berikutnya dipilih kembali gitu ya. Bisa aja seperti itu. Kekuasaan eksaminatif atau ekspektif ya, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, ini lebih tentang apa namanya, tentang keuangan negara saja. Nah, ini berhubungan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri ya. Dia akan mengelola, mengatur gitu. Kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai-nilai rupiah. Nah, ini kekuasaan moneter ini dia harus menstabilkan, kekuasaan yang menstabilkan rupiah. Bagaimana nih supaya ekonomi atau nilai rupiah ini stabil atau enggak lebih baik daripada dolar gitu ya, atau kalau zaman dulu itu $1 itu cuma berapa ribu gitu ya, sekarang ini 15 gitu kan. Nah, dia harus berupaya untuk menstabilkan nilai rupiah tersebut. Bagaimana caranya gitu kan. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BPK ya. Eh, Bank Indonesia, sorry, BI ya, selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang susun ya, yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independennya diatur undang-undang. Nah, dia itu harus menstabilkan ekonomi, bagaimana caranya rupiah ini menaik nih. Nah, berarti dia harus memikirkan nih bagaimana apa namanya caranya, atau ekonomi harus diperbaiki dan seterusnya. Oke. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Nah, di pemerintah daerah berlangsung antara lembaga daerah yang sederajat ya, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan dewan perwakilan daerah ya, DPRD. Pada tingkat provinsi, bagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau DPRD provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, bupati, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten. Nah, gitu ya. Tadi itu kan di apa, pembagian kekuasaan secara horizontal itu kan ada tingkat pemerintah pusat dan daerah ya. Kalau pusatnya itu ya apa namanya, ya presiden gitu ya. Kalau apa namanya, eh, kalau yang daerahnya itu ada gubernur ya, sederajat dari provinsi gitu ya, ada diawasi oleh DPRD gitu ya. Terus lagi kalau DPR apa namanya tuh yang di kita itu bupati itu wali apa namanya itu kabupaten ya. Kalau kabupaten itu dia diawasi oleh DPRD kabupaten gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi pembagian kekuasaan itu dilakukan secara horizontal ya, atas apa namanya itu dari pusat dan daerah gitu ya. Oke teman-teman, itu saja belajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembagian kekuasaan secara vertikal. Demikian, terima kasih.